kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita lakukan aktivitas yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Yesaya 38 ayat 19. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan, tetapi hanyalah orang yang hidup. Dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dibatasi waktu. Bahkan Tuhan berkuasa mengatur waktu tersebut. Hal itu dilakukan oleh Tuhan kepada Hizkia, yaitu Raja Hizkia. Ketika Hizkia divonis akan mati, Hizkia meratap dan memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan permohonannya. Selanjutnya Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Dapat kita baca itu di ayat 5 dalam perikop bacaan kita. Diikuti dengan janji, dia akan menyelamatkan Raja Hizkia dan seluruh rakyatnya dari ancaman kerajaan Asyur. Sebagai tandanya, Tuhan membuat penunjuk matahari atau petunjuk waktu buatan Ahaz mundur 10 tapak ke belakang dari waktu yang telah dijalaninya. Nanti kita baca di ayat 8. Artinya Tuhan memundurkan waktu sebagai tanda memperpanjang umur Raja Uzia tadi 15 tahun. Karena anugerah tersebut, maka Hizkia memuji-muji Tuhan. Dia menyaksikan tadi di ayat 17 bahwa penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagi jiwanya. Hendak juga ini menjadi pelajaran bagi kita. Bila kita menghadapi teguran dari Tuhan, bila kita menghadapi penderitaan, bukanlah untuk membunuh kita, tetapi justru kegagalan akan mengajarkan kepada kita bahwa hidup tidak tergantung kepada kita, bahwa hidup kita tergantung kepada Tuhan. Kegagalan itu juga akan membentuk kita lebih tahan uji dan lebih tabah untuk menghadapi dan juga merencanakan hal yang lebih besar dan yang lebih baik lagi. Penderitaan yang dihadapi sekarang tentunya akan membentuk jiwa kita lebih tangguh lagi, berjalan ke depan untuk menyongsong harapan yang lebih indah daripada kegagalan dan penderitaan yang kita hadapi. Berulang lagi seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kita diajak untuk tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi memperhatikan yang tidak kelihatan. Dan di ayat 18, Raja Hizkia mengatakan, orang yang hiduplah yang memuji-muji Tuhan, bukan orang yang mati. Maka kewajiban kita sebagai orang hidup sekarang ini tentu harus memuji-muji Tuhan. Bila ada seseorang yang tidak memuji-muji Tuhan, dengan mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan, dengan setia melakukan semua hal yang baik seturut dengan firman Tuhan, dan tidak berharap hidup besok lebih baik daripada hari ini, dan menyaksikan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan dalam hidup keseharian, sesungguhnya orang yang demikian jiwanya telah mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun penderitaan yang kita hadapi, berserulah seperti Hizkia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Tuhan berkuasa atas hidup kita, Tuhan berkuasa atas waktu, Tuhan berkuasa atas segala-galanya. Maka muliakanlah Tuhan dalam kehidupan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka apapun pergumulan penderitaan kami,
kami serahkan kepada Tuhan, agar Bapa membuat segala sesuatu indah pada waktunya, seturut dengan kehendak-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat bersaksi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.